Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Satgas Anti Mafia Bola versi Polri akhirnya berhasil meringkus dan menciduk 3 tersangka kasus match fixing, yakni Vigit Waluyo sebagai dalang utama, DRN alias Dewanto Rahadmulyo Nugroho, asisten manajer PSS Sleman 2018, dan juga KM alias Kartiko Mustikaning Tias, LO PSS Sleman. Ketiganya ditahan atas dugaan pengaturan skor pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman kontra Madura FC di tahun 2018 silam. Nah, salah satu tersangka di kasus ini kan berinisial DRN nih, yakni Nugroho kan. DRN ini adalah mantan asisten manajer PSS Sleman di tahun 2018. Dia ini diduga terlibat pengaturan skor agar PSS ini menang di laga ini, salah satunya dengan meminta wasit mensahkan gol PSS yang offside-nya kala itu, kata pengamat bola sih, offside-nya ini 2 km lebih. Nah, ini artinya jika DRN ini adalah mantan asisten manajer PSS Sleman, secara kode etik PSSI, PSS Sleman itu juga tersangkut atau terkena imbasnya. Bisa saja PSS Sleman ini terdegradasi di akhir musim ini. Sebab meskipun kejadian ini terjadinya di tahun 2018 silam, tapi dalam aturan FIFA khususnya kasus match fixing ini itu nggak ada batas waktunya. Kapanpun terjadi, kapanpun dilakukan, ya saat diketemukan atau diketahui ya saat itu juga akan dihukum. Sanksinya double loh ini, sebab ini akan jadi 2 kasus, kasus match fixing dan kasus judi juga. Jadi hukumannya dari federasi dan juga dari kepolisian. Kalau dari federasi ya secara undang-undang PSSI ini klub itu hukumannya adalah degradasi dan sanksi denda sebanyak 5 miliar rupiah. Sementara bagi sanksi dari pihak Polri, hukumannya ya masuk ke hukum judi. Ya, kalau hukum judi ini masuknya ke pasal 303 KUHP. Ya, hukumannya itu berapa? 4 tahun penjara dan denda 25 juta. Tapi lantaran ada hukum undang-undang ITE, jadi double nih hukumannya, dan total hukumannya itu kurang lebih 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Pertanyaannya adalah, kemana Satgas Anti Mafia Bola versi independen alias versi PSSI? Kok nggak ada kabarnya? Najwa Shihab dan Akmal Marhali kemana nih? Padahal udah ada bukti, udah dapat bukti. Kok PSSI diem-diem baik? Kalau ternyata di akhir musim PSS Sleman tetap aman dan sentosa fix, apa kalian masih percaya pada PSSI? Percuma dong kalau gitu gembar-gembor sepak bola bersih, tapi yang di depan mata aja dibiarin begitu saja. Selain PSS Sleman, Satgas Anti Mafia Bola versi Polri ini pun sudah menentukan 3 klub lain di Indonesia yang terlibat judi online atau penggunaan sponsor judi online, yakni Persikabo dengan S Botop, Arema FC dengan Bola Fun 88, dan juga PSIS Semarang dengan Bola 88 Fun. Hukumannya apa? Bagi para bos klub yang terlibat ya hukumannya sesuai pidana, tapi bagi klub itu hukumannya adalah dikurangi poin sesuai dengan tata tertib dan undang-undang PSSI, yang kami pun nggak tahu berapa poin yang akan dikurangi. Tapi lagi-lagi ya, hingga saat ini PSSI masih no comment alias no respon alias menang-menang baik. Gelaran turnamen antar klub usia 17 tahun yang bertajuk Nusantara Open selesai sudah dengan Persib U17 keluar sebagai juaranya setelah di final menumbangkan Bayangkara FC U17 dengan skor tipis 0-1. Di sini yang bikin kami salfok adalah hadiahnya cuy, 1M. Beneran nggak itu? Kalau turnamen U17 aja hadiahnya 1M, lah masa Liga 1 hadiahnya sama 1M? Itu pun nggak dibayar lagi.
Ya emang sih kalau soal hadiah juara itu kan emang ada kesepakatan antara klub dengan PSSI sejak tahun 2017 silam yang bilang kalau juara itu cuma dapat nominal aja tapi nggak dapat duitnya. Tapi lantaran musim lalu PSM ini juara dan PSM ini nggak dapat duit, akhirnya PSM ini pun protes. Terus akhirnya ya Erick Thohir sebagai ketum PSSI yang baru memberikan duit 2M sebagai hadiah juara. Nah, musim ini sendiri di Liga 1, jika kita melihat atau mendengar ucapan Ketum PSSI Erick Thohir yang bilang kalau juara Liga 1 musim ini itu 5M. Nah, ini sebenarnya sebanding sih atau setimpalah kalau 5M ya. Tapi pertanyaannya apakah akan cair tuh? Lalu apakah hadiah 5 miliar ini paling gede nih di kompetisi Liga ASEAN? Nah, sekarang kita akan lihat nih. Di kompetisi mana sih atau di liga mana sih yang hadiah juaranya paling gede? Ingat, ASEAN lo ya, bukan Asia. Di ASEAN sendiri ada 11 negara yang otomatis ada 11 peringkat liga. Di peringkat 1 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Thailand. Hadiah juaranya 4,4 miliar. Peringkat 2 liga terbaik ASEAN adalah Liga Malaysia. Hadiah juaranya berapa? 8 miliar. Peringkat 3 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Vietnam. Hadiah juaranya 3,1 miliar. Di posisi 4 atau peringkat 4 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Singapura. Hadiah juaranya 1,6 miliar. Peringkat 5 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Filipina. Hadiah juaranya 1,5 miliar rupiah. Peringkat 6 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Indonesia. Hadiahnya musim ini ya adalah 5 miliar rupiah. Peringkat ke-7 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Myanmar. Hadiah juaranya adalah 750 juta aja. Peringkat 8 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Kamboja atau Liga Kamboja. Hadiah juaranya adalah 550 juta aja. Peringkat 9 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Laos. Hadiah juaranya cuma 500 juta aja. Peringkat 10 liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Brunei. Hadiah juaranya 1,5 miliar rupiah. Dan peringkat 11 Liga terbaik ASEAN 2023 adalah Liga Timor Leste. Hadiah juaranya 1,5 miliar rupiah. Nah, sebagai catatan, itu semua dalam hitungan rupiah lo ya. Jadi kalau kita urutkan ya, dari yang terbesar hadiahnya itu adalah urutannya begini: Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Brunei, Timur Leste, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Dari Persebaya, buntut diturunkannya denda Komdis PSSI atas aksi bonek yang menyalakan banyak flare. Dengan denda 220 juta, para bonek pun emosi dan juga mengancam akan menggeruduk kantor PSSI Jakarta dan juga membubarkan Komdis PSSI. Hal ini didasari atas rasa ketidakadilan hukuman yang diberikan oleh Komdis PSSI. Para bonek ini menilai cuma menyalakan flare dan gak ada korban luka maupun jiwa, kok dendanya segitu gedenya, sementara yang menghilangkan 135 nyawa orang lebih cuma didenda 250 juta alias cuma lebih gede 30 juta aja. Kecurigaan para bonek ini didasari adanya orang dalam PSSI yang emang gak suka sama Persebaya. Apalagi kita tahu ya, ketua Komdis PSSI adalah mantan pejabat Arema. Yo nggak usah heran dulur-dulur bonek kabeh, yo kan emang ngono kuwi kelakuannya pejabat Konoha. Yang di bawah disuruh akur, tapi yang di atas justru nyuruh orang buat bikin perpecahan. Makanya selama PSSI ini bukan milik rakyat, ya akan seperti ini terus. Coba PSSI ini milik rakyat, pemilihan ketum, waketum, dan jajaran PSSI itu dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, kan mungkin bisa sedikit demokratis. Lah ini namanya doang PSSI milik klub. Klub yang mana tuh yang memiliki PSSI, kan gitu.
Kok ada klub yang dibilang klub anak emas PSSI, tapi ada klub juga yang dibilang klub anak tiri PSSI. Kok pengurus PSSI-nya dia lagi, orang itu lagi, kan gitu. Nanti kalau ada yang bilang, ya salah klubnya juga, kenapa nggak mau bersatu buat menggugat PSSI? Bukan nggak mau, tapi di klub itu, yang namanya klub itu, ada yang pro sama PSSI, ada yang kontra sama PSSI. Sebab nggak semua klub itu kontra atau nggak suka sama PSSI. Masih banyak klub yang menjilat pada PSSI, yang otomatis klub-klub ini nggak bakalan maulah diajak buat menggugat PSSI. Itu masalahnya. Seperti biasa, tipikal orang Indo banget. Dari Borneo FC. Nah kan bener apa yang kami bilang, enggak bos, enggak bawahan, sama-sama baperan. Kemarin Nabil Hussein ngoceh-ngoceh Nadeo dan Lili Pali nggak dipanggil ke timnas. Sekarang akun Instagram resmi Borneo FC memposting foto Nadeo dengan caption sindiran buat Sintayong. Hadeh. Lucunya di kolom komentar ada nama Akmal Marhali loh yang komentar, orang yang katanya pengamat bola, ketua SOS, tapi kok justru komentarnya nggak mendidik ya. Akmal Marhali berkomentar, katanya sih kiper dengan save terbanyak aja nggak dipanggil, tapi justru kiper dari tim rendah yang dipanggil. Halo, tim rendah itu siapa ya? Kok diskriminasi sih? Kita sebagai rakyat atau posisi kita sebagai rakyat harusnya itu ya cuma dukung aja timnas. Siapapun pelatihnya, siapapun pemainnya, kita dukung aja. Toh mereka juga berjuang demi negara kok. Karena kita kan nggak tahu seperti apa kebutuhan timnas. Sebab ya cuma pelatih dong yang tahu. Ya udah serahin aja ke pelatih. Nggak usah memperkeruh suasana dengan membandingkan satu pemain dengan pemain lain. Maaf loh Bang Akmal, jangan cuma gara-gara Bang Akmal nggak suka dengan sosok pelatihnya, terus bawa-bawa tim lain, bawa-bawa pemain klub lain dengan mengandalkan atau mengatasnamakan nama merah putih. Ya kalau emang situ nggak suka sama pelatihnya, kenapa nggak bilang terus terang aja ya? Kalau gini kan jadinya akan ada yang sakit hati lagi nih. Siapa tuh kiper dari tim rendah? Tim rendah mana tuh, kan gitu. Aduh, bukannya mendinginkan situasi, justru menambah panas situasi. Gimana sih? Dari Bayangkara FC dipastikan akan ketambahan pemain baru secara gratis musim depan. Mereka diambil dari klub secara sukarela loh. Kok gitu? Ya, sebab para pemain yang kemarin daftar jadi anggota polisi ternyata dilantik alias lolos jadi polisi. Mereka itu adalah Dimas Pamungkas, Bayangkara FC milik Persib, Muhammad Faiz Maulana, Arema FC, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Kakang Rudianto, Persib, Frankie Misa, Persikabo milik Persija, Ananda Rehan, PSM Makassar, Rabani Tasnim, Rans Nusantara FC, dan Dava Fasya, Borneo FC. 8 pemain ini jika secara aturan kepolisian saat pertama kali jadi anggota kepolisian atau di sini pangkatnya masih tamtama, ya otomatis harus ikuti kesatuan. Dan jika dilantiknya di Jakarta, ya otomatis ikut kesatuan Jaya Raya, yang otomatis Jaya Raya itu masuknya Polda Metro Jaya, dan Bayangkara FC adalah milik Polda Metro Jaya. Tapi kita akan lihat apa reaksi para klub pemilik para pemain ini. Apakah masih bisa main di klubnya masing-masing atau justru harus rela ikutin aturan kesatuan. Enak banget ya klub ini, bisa main di liga padahal bukan PT loh. Bisa ambil pemain secara gratis cuma pakai surat tugas. Inilah Liga Polri. Indra Syafri selaku pelatih timnas U20 memanggil 26 nama pemain untuk ajang TC di Qatar dalam rangka persiapan Piala Dunia U20 dan Piala Asia U20. Seperti yang telah kami duga, Indra Syafri tetap pada pendiriannya, yakni lokal pride.
Sebab di 26 nama ini cuma satu nama yang termasuk pemain keturunan, yakni Jidabin. Selebihnya nama-nama lokal semua. Sementara nama-nama seperti Amar Berkik, Welber Jardim dan lain-lain tak ada dalam daftar. Lalu apa yang terjadi? Apakah para pendukung Sintayong dan pendukung proses naturalisasi ini pada protes? Tentu saja tidak. Para pendukung STY mah kalem aja. Coba kalau ini dibalik nih, bukan Indra Syafri yang pegang U20 tapi STY yang pegang. Bah, udah abis tuh STY dihujat sana sini. Apalagi ya, di daftar ini tuh nggak ada satupun tuh pemain dari tim yang baru aja juara Nusantara Open Persib U17. Tapi apakah ada pihak Persib langsung baperan, memprotes, memposting sana sini? Nggak ada tuh. Pihak Persib dan Boboto malah seneng kok nggak ada pemain Persib yang dipanggil. Kenapa? Sebab ya percuma juga ada pemain Persib yang dipanggil. Toh nantinya para pemain Persib ini akan jadi bahan hujatan kok. Apalagi kalau timnasnya gagal. Bah, itu pasti nih yang dihujat duluan adalah para pemain Persib yang ada di timnas. Ayo ngaku lo.